Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, kita jumpa lagi di program Rumah UMKM. Kali ini saya kedatangan tamu Ibu Irma Sandiani. Selamat sore Bu Irma. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, Bu Irma ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengemasan atau memproduksi beras merah, yaitu dalam usaha Benuanta Food Product Beras Tenguyun. Ini beras merah ini biasanya orang identik dengan orang yang pengen diet, Bu. Kamu bisa ceritakan, Bu, kenapa kok harus beras merah, nggak beras beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya gitu, Bu? Terima kasih. Sebenarnya sih dulu nggak sengaja ya untuk memulainya itu. Dulu kan ada program food estate itu. Betul. Ada pembukaan. Nah, saya ikut ketika lahannya sudah siap untuk berproduksi. Suami saya itu tanya mau ditanamin apa gitu kan, terus saya bilang pokoknya nggak pakai pestisida lah kayak gitu, yang organik, yang ya organik, yang nggak pakai pestisida, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Nah itulah, terus pikir waktu itu kan trennya masih beras merah, kayaknya coba beras merah, terus kok berhasil gitu kan. Berhasil, begitu panen kok banyak. Bingung juga lah. Waktu itu berapa hektar, Bu? Lahan saya nggak banyak sih, cuma 1 hektar gitu. Cuman kan hasilnya sudah lumayan banyak gitu loh. Terus mau makan sendiri juga sudah kan banyak. Akhirnya cobalah packing gitu, terus packing, terus kita dijual. Lempar. Pertama sih bagi-bagi aja sama temen gitu, terus masih ada sisa lagi, cobalah dimasukkan ke toko-toko gitu, dijual gitu, kok laku gitu, kok jalan, ya udah akhirnya berlanjut lah sampai sekarang. Oh berarti memang sengaja menanam padi beras merah? Memang sengaja, pengennya yang kita nggak pakai pestisida lah gitu. Mungkin juga penonton biar tahu, yang membedakannya apa sih, Bu, yang misalkan padi yang beras yang putih dan padi yang beras merah, apakah hanya karena warnanya atau mungkin dari sisi cara nanamnya juga beda? Kalau yang ini kan ditanam di sini ya, setahu saya mereka nanamnya itu dia sekitar 6-7 bulan baru panen. Oh, lebih lama masa panennya? Lebih panjang, lebih panjang dan benar-benar tanpa pestisida. Jadi kalau pakai pupuk organik, jadi pakai kompos gitu, kotoran hewan kayak gitu. Terus kalau dari kandungan gizi bisa dilihat dari uji labnya, itu kan ada tertera di situ. Di sini kan kelihatan nih, kolesterolnya dia tidak terdeteksi kok di sini. Artinya nol. Kalsiumnya dia tinggi, karbohidratnya dia lumayan lah. Jadi kalau itu kan sekali makan jadi kenyang lah ya, gitu, nggak banyak-banyak. Artinya termasuk sangat sehat lah untuk dikonsumsi. Nah setelah berhasil, artinya banyak yang tertarik. Kemudian Ibu mencoba merintis memproduksi beras merah. Tapi sempat berhenti, kenapa itu? Dari kan dari 2014 ya. 2014 itu sudah keluar produksinya, produknya sudah keluar di pasar. Terus tahun 2018 itu kan ada peraturan. Beras itu harus dalam kemasan, harus ada izin-izinnya, entah itu halal, terus izin dari Kementannya itu ada gitu. Nah, untuk proses izinnya itulah yang cukup lama, jadi 4 tahunan itu ada saya vakum gitu loh. Mungkin dari satu sisi mungkin cukup mempersulit pelaku UMKM, tapi kan mungkin itu juga salah satu jaminan kesehatan mutu bagi konsumen. Sebenarnya kalau konsumen mau jeli melihat produk itu, kalau dia sudah ada izinnya tuh malah lebih enak. Lebih enak, betul. Karena sudah terverifikasi. Misalkan ada halal berarti udah halal, siap dikonsumsi. Termasuk komposisi kesehatan, orang dari tahu bahwa beras ini layak untuk dikonsumsi dan sebagainya. Nah, setelah 4 tahun vakum dan sekarang mulai memproduksi kembali, berarti izin sudah ada. Sudah ada. Artinya jaminan Tribuner atau penonton yang menyaksikan tayangan ini, artinya ketika beras ini sudah tersedia di toko-toko yang ada di Tanjung Selor dan sekitarnya, artinya dijamin aman, gitu Ibu ya. Kan memang gitu. Nah, selama ini ada nggak sih Bu kendala-kendala? Karena kan cukup banyak pasar ataupun produk beras itu dari luar ya.
Nah, bagaimana untuk menghadapi persaingan? Ini sebenarnya beras lokal yang hasil petaninya masyarakat lokal Bulungan, tetapi kan konsumen taunya mungkin murah dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu menyiasatin atau strategi apa yang Ibu Memang lakukan? kalau konsumen tuh pertama begitu ngelihat itu mungkin dari kemasan, eye catching enggak gitu, Ya, terus betul. harganya kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau dari segi harga itu bisa kita lihat sih, karena memang kalau di Jawa itu kan infrastrukturnya sudah Oke lah. sudah bagus lah dia, sudah tertata. Kalau kita kan belum. Jadi kalau harga kita ada selisih itu ya wajar, sesuai dengan apa ya proses produksinya dan sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para petani itu. Tapi kalau dari segi kualitas kita nggak kalah kok, bagus punya kita tuh. Kita tuh harus bangga dengan punya kita sendiri gitu. Harusnya aja. gitu. Apalagi ini adalah hasil dari petani-petani, keringat petani masyarakat Bulungan. Betul Kan itu. gitu toh? Iya, iya. Nah, tapi kan lagi-lagi kan tapi nggak jauh amat kan ketika harga maksudnya kalau dengan produk yang dari luar tadi. Saya usahakan tidak terlalu jauh. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan proses produksi dan sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Manfaat gitu. yang didapat juga. Manfaatnya banyak itu. Kita nggak kalah. Iya, boleh dilihat dari kalau produk-produk yang lain dari Jawa itu boleh dilihat. Kalau kita kolesterolnya berapa, kalau di sana itu berapa, kayak gitu bisa dilihat itu. Kita nggak kalah kok. Tapi menurut saya luar biasa Bu, dari sisi kemasan nggak kalah. Kemudian ada yang apa namanya kemasan box, ada yang plastik yang pastinya tidak sembarangan juga. Cukup panjang nggak prosesnya ini Bu? Untuk proses produksinya Iya, maksudnya? benar. Karena kan biasanya kalau masyarakat taunya pokoknya beras dikemas plastik biasa juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kenapa Ibu harus kemasan dalam bentuk box yang cantik juga? Pertama, ini kalau dia sudah di press begini, dia mutunya dia terjaga dia. Selama dia masih tervakum dengan seperti ini padat kayak gini. Pokoknya nggak rusak lah, nggak rusak. Dia tetap isinya enak. Pertanyaan sepanjang. Gitu. Tahan lama. Kalau proses produksinya sih dari pasca panennya itu, karena ya itu tadi kembali lagi ke infrastruktur kita ya, kayak gitu. Jadi setelah panen, karena kita terkendala segala macam gitu, mungkin ya apa namanya jadi panjang prosesnya sampai tervakum begini. Itu beras ATA apa tuh? Beras kita. Oh, beras ki ya. Kita. Ini kan tenguyun ini kan apa ya bahasa sini. Ini artinya kan gotong royong. Betul. Kita bersama lah ngangkat produk kita sendiri gitu loh. Karena memang beras kampung. Nah itu. Jadi kita ini sebenarnya bagus dalam apa namanya gizinya sih, kandungan gizinya tuh nggak kalah. Oke, percaya itu Bu. Nah kalau tadi dari bahan baku berasnya, ini memang hasil dari Ibu sendiri atau juga melibatkan petani-petani yang ada di Tanjung atau Bulungan? Saya saat ini sudah melibatkan rekan-rekan petani lain ya. Kalau dari produk saya kalau dari sawah saya sendiri nggak cukup ya. Jadi sekalianlah mengangkat para petani-petani yang Oke. Berapa produksi Bu? Kalau dulu di awal cukup gede juga kan semuanya tuh? Ya. Sebelum saya vakum lumayan ya. Kalau saya berapa ton kalau satu tonan sudah lewat. Nah sekarang kan baru 2 bulan. 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Baru 2 bulan Juli kemarin saya baru meluncur lagi, baru ngeluarin launching lagi. Ribuan artinya ribuan. Tapi dulu memang udah kemasan seperti ini Bu? Baru yang ini yang 2 ini, yang kemasan sederhana gini. Oke. Gitu. Sekarang saya sudah yang kayak gini. Kalau ini sih, kalau untuk jarak jauh dia lebih aman karena di dalamnya sudah saya kasih apa namanya double ya, plastik langsung box. Double, ada plastiknya dan ada kertasnya itu yang untuk apa namanya dia jadi lebih aman lah dari benturan kayak gitu. Oke. Kalau jarak jauh. Nah ini berarti ini bisa jadi kemasan buat oleh-oleh juga ya Bu ya. Nah, kayak gini kan cantik nih. Iya. Ini juga sebenarnya juga cantik juga. Nah kalau harga berapa nih Bu? Kalau yang 2 kilo gini? Kalau yang 2 kilo ini pasarannya dia 50. Sekitar 50. Sudah di toko Bu? Sudah di toko. Oke. Kalau ini lebih murah lagi berarti? Itu sekitar 20-an, 28, 30 orang jual 31. Oke. Gitu. Bisa didapat di sekarang ini untuk yang Tanjung? Kalau untuk Tanjung di Panen Square, terus di toko Sumber Makmur, Star belum.
Sumber Makmur, terus di UMKM Mart, galeri UMKM kayak gitu. Insya Allah nanti di toko-toko modern. Termasuk mungkin Ibu juga buka kayak apa online. Atau mungkin melayani, mungkin ada yang pengen pesan nggak perlu ke toko, seperti apa? Kalau ecer saya nggak. Saya lebih ke partai gede kalau online tuh. Kalau ecer ya itu kita di kendala juga di ongkos kirim ya, kayak gitu. Kecuali kalau pembeli mau beban ongkos kirim masuk di situ. Soalnya kalau beras nih ya, kalau beras ini kan kalau 1 kilo ya 1 kilo kan dia. Iya, bahkan mungkin ya lebih dari 1 kilo ongkos kirimnya kan, gitu karena dia berat gitu. Nah itu kemana Bu kalau misalkan pesan? Ada nomor kontak atau nomor hotline-nya gitu? Siapa tahu ada yang pesan dalam jumlah besar gitu? Kalau dalam jumlah besar bisa langsung ke saya, ke nomor kontak saya. Oke. Kalau boleh disampaikan, siapa tahu ada yang nonton pengen pesan. Bisa ke Kenapa saya. tidak coba misalkan Ibu Instagram, Facebooknya apa gitu? Jadi kan sekarang kan eranya era marketplace kan, jadi secara online. Sambil berjalan ya, karena ini saya kan baru 2 bulan ya saya keluar lagi gitu, terus sambil memperbaiki apa yang kurang-kurang ini gitu loh. Terus yang kedua itu dari segi ongkos kirim ya buat pertimbangan buat saya juga gitu. Jadi pengennya sih nanti pengennya juga online, cuman ya itu saya harus kalau dia dibawa terlalu jauh juga dari kekuatan kemasannya itu bisa rusak juga. Bisa rusak. Yang kalau yang ini sih aman, ya. Yang ini kurang. Kalau ini di jarak dekat aja, gitu. Nah kalau ke depan Bu, selain pasar di Tanjung Selor Bulungan, mungkin ada target kemana aja Bu? Pengennya Kaltara dulu ya. Kaltara ya, Kaltara yang bisa dulu. Diakses ya. Paling enggak kita bangga dengan produk kita. Tarakan, betul. Tarakan baru yang bisa dijangkau. Nah kalau bicara UMKM ini tentu juga perlu keterlibatan pemerintah. Ya. Sejauh ini seperti apa Bu? Terutama dalam sisi pembinaan baik produksi, kemudian marketingnya seperti apa? Kalau pembinaan, kalau produk saya ya. Ya. Kalau produk saya, kalau pembinaan, kalau di segi pemasaran sih belum. Agak kurang ya. Itu. Terus kalau kita ini sebenarnya ini kalau dalam dalam perberasan ini yang paling kendala utama yang membuat kita itu mungkin agak susah untuk up itu ya dari segi pertama infrastrukturnya, yang kedua dari proses produksinya, terutama alat ininya produksi gilingnya itu yang untuk khusus beras berwarna kita nggak ada gitu loh, kita belum punya. Nah itu yang membuat produk kita itu costnya mahal, terus agak sedikit lebih panjang prosesnya gitu. Jadi kalau dia ditaruh di gilingan yang untuk beras putih, kalau dia dikurangi ininya terlalu banyak gabahnya itu. Terus kalau dikencengin gilingnya banyak patahannya gitu. Jadi kan susah. Jadi itulah dia makanya proses produksinya panjang dan berdampak juga akhirnya ke biaya gitu. Ya sebenarnya kan ini kan kenapa saya tanya itu kan memang pemerintah kan punya tugas bagaimana membina para pelaku UMKM khususnya yang diharapkan bisa tadi membangkitkan ekonomi di daerah juga, apalagi ini kan menyangkut petani yang menjadi andalan bupati sekarang. Bagaimana program ke depan harus petani yang mandiri, yang berswadaya bilangnya gitu kan. Tidak hanya mungkin ya kalau beras yang selama dikonsumsi beras putih mungkin ya sudah ada meskipun belum maksimal, tapi mungkin juga beras merah juga perlu pembinaan seperti itu Bu. Nah kalau bicara juga soal permodalan Bu, sejauh ini mungkin bisa dihandle dengan modal sendiri ya, tapi ke depan kalau misalkan produksi dalam jumlah besar tentu juga perlu modal besar. Nah kira-kira seperti apa Bu? Apakah kerjasama selama ini dengan bank atau dengan bantuan pemerintah sudah jalan?
Alhamdulillah sih saya selama ini tidak menggunakan nggak pinjam sana sini ya, karena saya juga pertama merintis ya, ya Bismillah lah pokoknya kayak gitu. Jadi sampai jalan, nah itulah yang saya harapkan sih kalau pemerintah bisa memberikan dari infrastrukturnya kayak gitu kan. Terus, jadi kalau itu sudah bagus, mungkin petani itu pasca panennya itu lebih enak kayak gitu kan, biayanya bisa lebih rendah lagi kayak gitu. Nah terus yang paling kalau dari saya ini ya mesin gilingnya itu yang butuh banget kayak gitu. Ya mungkin pemerintah mungkin mendengarkan atau nonton tayangan ini, artinya tadi karena kan proses kan dari hulu ke hilir ya. Dari petaninya panen, dibawa dari sawah ke tempat tinggalnya, kemudian dikeringkan, diproses di penggilingan tadi. Kalau itu tidak disiapkan, maka kosnya menjadi lebih mahal. Sementara di daerah lain, terutama di Jawa itu semua satu area, Bu. Panen, kemudian bawahnya juga lokasinya sudah ada mesin penggilingannya sudah ada di situ, termasuk pengemasannya di situ juga, jadi lebih murah. Iya, tapi sebenarnya itu kalau menurut saya itu merupakan PR kita bersama ya. Nah kalau misalnya masyarakat Bulungan sendiri bangga dengan hasil produk kita, nah itu kami juga bisa berputar gitu loh, bisa berproduksi terus kayak gitu. Jadi bisa memperbaiki apa yang kurang. Tidak perlu menunggu bahwa ini harus bagus dulu atau nunggu jalannya bagus dulu, kan nggak perlu juga. Betul. Gitu. Asal masyarakat itu senang lah dengan produk kita sendiri. Menghargai lah. Itu. Ya pokoknya masyarakat Bulungan yang mengonsumsi beras merah ngapain harus membeli produknya orang luar kan? Iya, kalau dari segi mutu kita nggak kalah. Belilah gitu. produk beras merah Tenguyun. Karena dari sisi kualitas juga nggak kalah. Iya. Bahwa ada harga lebih mungkin. Ya karena proses produksinya aja. Iya. Tapi minimal ya beramal lah buat petani yang ada di selor. Karena kita tanpa petani kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Kita nggak hidup juga tanpa petani gitu loh. Tapi kan mereka juga membutuhkan sesuatu yang ya sama lah dengan kita. Kita kan butuh anak kita sekolah ya begini begitu juga kan. Nah gitu. Iya, sesuai juga kalau mereka menargetkan dengan harga sekian tuh menurut saya sih ya apa-apa gitu. Masih masuk akal lah. Masuk akal. Bu, kalau ini kan sudah 2 bulan berjalan ya. Kalau bicara bisnis kan lihat prospek. Kira-kira prospek kedepannya untuk beras merah seperti apa, Bu? Alhamdulillah kalau menurut saya sih insya Allah bagus gitu loh. Kalau saya bukan melihatnya itu bukan hanya di beras merahnya aja gitu loh. Saya ingin fokus ke beras yang diproduksi oleh petani lokal sini. Karena jenis beras kita tuh sebenarnya banyak gitu loh. Sudah saya tulis di sini. Ini karena cita-cita saya nih. Iya betul. Itu ada beras, nama-nama beras di sini sudah saya cantumin nih. Ini karena kita yang menanam nih. Dan ini pada umumnya nggak pakai pestisida, dan mereka 7 bulanan gitu, setahun sekali aja. Itu yang kategori beras berwarna ya? Enggak, ini yang putih. Putih juga? Putih. Jadi saya pinginnya nanti selain berwarna, kalau berwarna kita kan ada yang merah hitam, dan hitam sama merah ini ada. Tapi yang putihnya itu juga ada gitu loh. Dan itu tanpa pestisida sebenarnya gitu. Kan harganya lebih murah ya? Hampir sama. Hampir sama. Ya itu karena kita di proses produksi ya. Gitu. Proses produksinya kita itu yang lumayan tinggi lah ya. Tapi kalau dari sisi petani, kalau misalkan masa panennya yang cukup lama, apakah tidak rugi, Bu? Nah ya itu karena kita ini budaya di sini dia tuh menanam sekali aja setahun. Habis gitu nggak nanam lagi gitu loh, karena dia ada kendala burung lah segala macam, dan kita harus kompakan. Kalau sini nanam kita harus di sini juga satu blok itu paling nggak harus nanam. Kalau enggak kan habis kena burung segala macam itu kan. Nah kayak gitu, jadi harus kompakan. Nah sekali ada yang nggak mau ya udah nggak gini. Dan mereka biasanya habis panen sekali aja terus habis gitu bekerja di bidang lain. Kayak gitu. Kalau kita budayanya di situ. Jadi memang agak beda ya tradisi petani di Jawa atau mungkin di daerah lain dengan yang lokal di sini. Kalau di sana kan memang mengejar produksi kan. Panen bisa 4-3 bulan mereka udah panen. Bahkan setahun bisa 3 kali panen kalau di Jawa itu. Sementara di sini kan mungkin sekali panen, tetapi dengan kualitas yang bagus. Dan rasanya enak kok. Iya biasanya gitu, Bu, karena masa panennya
tidak ada unsur kimia di dalamnya, berarti kan lebih sehat dan lebih enak. Lebih enak, cuman dari akhir apa namanya pasca panennya itu kalau nggak dikemas seperti ini kan dia umurnya pendek. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi sekali lagi dengan kos yang cukup mahal, waktu panen yang cukup panjang, berarti kan keunggulan beras lokal itu dibanding di luar ya itu maksudnya tadi prosesnya panjang, termasuk proses pemupukannya juga tidak menggunakan pupuk kimia, pupuk organik, dan sekali lagi sistem perawatannya mungkin beda dengan di luar gitu. Dan dari segi rasa nggak kalah kok kita, enak kok kita tuh. Iya percaya Bu. Enak kita nggak ini. Kalau di Jawa mungkin ada yang ada yang merek-merek yang gede-gede itu, itu nggak kalah kita tuh. Enak kok kita. Oke. Jadi Tribuners, kalau bicara beras lokal, jangan lupa beras merah Tenguyun. Apa sih artinya Tenguyun, Bu? Tenguyun itu gotong royong bahasa sini. Oh, Tenguyun kebersamaan. Sebenarnya kita membutuhkan kebersamaan sih supaya petani-petani di sini juga bersemangat dia untuk menanam gitu loh. Karena memang saya menyerap dari petani itu masih sedikit. Jadi mereka tuh juga ya kurang bersemangat ya, kayak gitu. Kan mereka kan pasti butuh pasca panennya kan mereka pasti butuh pingin cepet juga kayak gitu. Nah sementara saya menyerapnya masih kemampuannya masih belum terlalu maksimal gitu. Nah sementara kalau mau beralih ke beras yang lain kan kembali lagi ke proses izin tadi itu harus saya penuhi dulu gitu. Nah kalau lihat pangsa pasar ya Bu ya, mungkin dari pengalaman yang 4 tahun lalu yang ibaratnya udah mulai bagus, sebenarnya besar nggak sih untuk pangsa pasar beras merah di wilayah Tanjung Selor, Bulungan, terutama utara? Bagus, insya Allah bagus sih. Soalnya saya selama 2 bulan ini kalau nyetok itu ya habis. Itu bisa jadikan indikator lah ya, bahwa kita tuh sebenarnya membutuhkan itu, gitu. Dan sebenarnya beras lokal yang masih belum dikemas seperti ini, kan mereka bagus juga sebenarnya. Kita pada mencari kan sebenarnya, karena rasanya meskipun harganya tinggi, cuman dari segi rasa kita nggak bisa bohong lah ya, lidah itu tetap dicari. Cuman pasca panennya aja yang kurang bagus gitu aja, nggak dikelola dengan baik. Kalau cuma di packaging gitu aja kan dia paling 2-3 bulan selesai sudah. Artinya busuk kali ya. Berarti kalau pasokan sebenarnya kurang ya, karena kan tidak semua orang menanam beras merah kan untuk daerah sini. Iya memang. Tapi kalau untuk beras merah masih cukup untuk Oke. Nah kembali ke depan. Nah kalau misalkan Ibu di situ jelaskan bahwa next tidak hanya beras merah tapi juga beras-beras lokal lainnya, itu nanti rencananya Bu Irma seperti apa itu? Itu pengennya ngangkat, pokoknya beras-beras kita ini sebenarnya cantik, bagus, enak gitu loh. Dan kandungan gizinya tuh nggak kalah kita tuh. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa segera launching lah itu, karena ya itu tadi kalau bisa sih ya proses perizinannya tuh dipermudah, nggak terlalu berbelok-belok lah gitu. Kalau yang sudah ada sekarang kan sebenarnya kan sudah ada ya, beras lokal kan. Tetapi kemungkinan sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan itu kan udah cukup untuk kebutuhan lokal. Artinya kan sebenarnya kenapa kita nggak target pasar keluar? Ya, karena misalkan di Kaltim itu kan setahu saya kebutuhan beras mesti mendatangkan dari luar, Sulawesi dan Jawa. Ada nggak rencana misalkan dari Bu Irma tadi melebarkan sayap tidak hanya Kaltara tapi juga ke Kaltim, tapi dengan tanda kutip harus bersaing dengan tadi dari luar. Bismillah sih pingin ya, tapi target yang paling dekat ini ya pengennya Kaltara dulu lah, gitu. Itu dulu. Sambil kita benar-benarin apalah yang kira-kira. Tapi kalau Kaltim mas kan sudah enak Bu, sekarang jalur darat juga sudah ada, ya kan? Dari Tanjung ke di baru langsung tarik ke Samarinda. Tapi itu kan harus produksi dalam bentuk yang sekian kontainer gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau yang sampai segitunya itu belum lah. Jadi makanya target saya baru Bulungan dulu, habis gitu ke Kaltara, kayak gitu dulu. Baru ke Kaltim. Iya.
Karena tadi bayangan saya Kaltara kirim ke Nunukan daripada kirim ke Samarinda lebih murah ke Samarinda. Kan gitu harusnya Bu, gitu. Dari sisi biaya produksi dan biaya pengiriman dan sebagainya. Yang kedua, yang kedua tadi dari sisi pasar lebih besar di wilayah Samarinda dan sekitarnya, terutama Tanjung lah, misalkan Tanjung Redep, kemudian Kutai Timur, Sangatta, dan Bontang, kan sejalur. Nah, jadi kan artinya ke depan ada nggak rencana Bu Irma ya tadi melebarkan sayap pasar sampai di sana? Bismillah sih ya, karena sekarang kan serba online ya, berarti kita mencari stakeholder yang bisa menampung produk kita gitu. Gitu. Ya Bismillah lah. Pengennya sih ya kalau namanya pengen ya pengen lah. Gitu. Tapi kan tetap berproses lah ya. Bismillah lah itu gitu. Ya, jadi kembali soal tadi biaya, karena kan sekali pembeli itu ketahuinya pokoknya harga murah. Nah, untuk menekan harga ini tadi kan ya jelas kan perlu mesin ya, mesin penggilingan yang ibaratnya tidak harus jauh-jauh. Kalau bisa malah punya sendiri, lebih murah kan. Yang kedua kan cost produksi waktu dari proses dari petani. Nah, ada nggak Ibu punya planning juga itu loh? Karena kan kalau gini terus kan akhirnya agak repot juga kalau dari sisi persaingan harga, Bu. Kalau saya sih rencana paling deket ini pingin yang meluncurkan yang kemasan yang 5 kilo sih pinginnya, kayak gitu kan dia berarti nanti biayanya juga lebih rendah. Kayak gitu. Nah, yang untuk beras ini, nah yang untuk yang beras merah. Nah, untuk yang lainnya saya pingin mengembangkan produk untuk beras yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan ini beras merah ini kan perlu usaha lah kalau mau makan itu kan. Dia kan ada rasanya juga hambar kayak gitu ya. Nah, barangkali ada yang menginginkan itu beras yang lain yang berwarna tapi yang lain gitu. Nah, itu kan kita punya juga beras hitam kayak gitu. Rasanya lebih enak kayak gitu. Lebih bersahabat lah kalau sedih tenggorokan juga kan kayak gitu. Ada rasanya. Adaptasinya itu lebih enak kayak gitu. Nah, itu ingin mengangkat yang itu kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak kalah juga, enak juga kayak gitu. Dan itu juga akan diproduksi yang beras. Insya Allah pengennya gitu. Terus yang saya ini kalau misalnya ya, kalau cuman hanya pengen menjaga aja tapi nggak, ini kan ini yang beras kita ini kayak beras ikan, beras abung kayak gitu itu kan juga ditanam tanpa pestisida gitu loh. Jadi kan bagus lah gitu loh. Siap. Oke, Bu Irma, mungkin sebelum kita mengakhiri kira-kira apa sih harapan Bu Irma sehingga produksi beras ini menjadi tetap eksis, produksi semakin meningkat, dan tentunya masyarakat Kaltara lah khususnya Mbak Temujulungan bisa mencintai produk beras lokal ini. Harapannya sih yang paling saya inginkan dari masyarakat di Kaltara ini ya kita bangga dengan produk kita sendiri gitu loh. Mari kita bantulah petani itu supaya juga giat berproduksi, juga kalau dia produksinya lancar kan mereka juga mempunyai penghidupan yang lebih baik, ada semangat, ada kesinambungan gitu loh. Kan sekarang sudah agak susah lah mencari anak muda yang mau berkecimpung di bidang pertanian. Nah, padahal kita tuh tanpa petani juga kita nggak ada apa-apanya kayak gitu. Mudah-mudahan sih kita bangga dengan produk kita karena produk kita tuh bagus, nggak kalah, rasanya juga enak. Hanya perlu proses saja. Kalau masyarakat kompak mau bangga dengan produk kita, insya Allah kita berjalannya itu lebih ringan lah. Artinya kan di tengah pemerintah menggalakkan swasembada pangan, tentu kan di dalamnya termasuk beras merah ini kan, termasuk kebijakan Pak Bupati bahwa misalkan ASN pegawai harus mengonsumsi beras lokal, nah termasuk juga beras merah harusnya kan, beras murah. Jadi masyarakat yang pengen mengonsumsi beras merah nggak usah beli produk-produk dari luar. Janganlah sampai kita tuh menunggu dulu,
Ini nunggu jalannya bagus dulu, ini nunggu ini Ya. kelamaan gitu. Biarlah itu menjadi PR yang pemerintah. Nah, UMKM nih ya pokoknya gimana kami itu bisa lancar berproduksi kayak gitu, dan kita banggalah dengan produk kita Oke. gitu Iya. gitu. Gak kalah kok kita nih. Betul. Kalau pengen mencoba atau pengen mendapatkan, pengen membeli, kemana Bu? Emma? Ini sama ini ada di toko Panen Square, Oke. di Panen toko Sumber Makmur, Ya. di UMKM Mart, sama di Galeri UMKM Oke. kayak gitu. Kalau saya hanya di kalau mau ke rumah. Nggak boleh. Galeri. Boleh alamat di mana Bu? Kalau Saya pengen di siapa? Bukit Indah, Jalan Bukit Indah, Jelarai, Tanjung Selor, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan. Ya, Gitu. itulah Tribuner beras merah Tenguyun yang menurut saya luar biasa, yang tidak kalah bersaing dengan produk luar. Dan tentunya sebagai masyarakat Kaltara khususnya Bulungan harus bangga terhadap produk-produk dari petani lokal Bu Irma ya. Iya. Jadi kalau mengonsumsi beras merah ngapain juga harus beli produk luar, tapi cukup membeli beras dari petani Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, beras merah Tenguyun ya. Dapatkan di mana tadi sudah disampaikan Bu Irma. Terima kasih Bu Irma atas Sama-sama. waktunya, semoga sukses usaha bisnisnya dan tentunya nanti akan keluar produk-produk beras yang lainnya. Dan tentunya dari pemerintah harapan kita tentu bagaimana membina pelaku UMKM, mempermudah perizinan, kalau ada program bantuan juga dibantu UMKM-nya. Karena kalau UMKM-nya sejahtera, tentu juga pembangunan kesejahteraan ekonomi di masyarakat di Kaltara tentu akan menjadi lebih baik. Iya, pengennya sih dibina sih. Ya, betul. Dibina. Bukan dibinasakan. Bukan dibinasakan, tapi Harus dibina lah, dikasih Oke. kesempatan lah untuk berkembang. Ya, Itu. oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di program Rumah UMKM dengan tentunya dengan pelaku UMKM yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.